Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek-cek kehadiran dulu ya kakak ya. Cek kehadiran dulu. Silakan tuliskan nama, nomor KTA, serta asalnya dari mana. Biar Mbak Lutfi tahu ini yang masuk grupnya Bu Elizabeth ini dari mana saja ya. Oke, silakan absen dulu 5 menit lagi kita akan mulai. Jangan lupa sholat isya dulu ya, jadi biar nggak punya tanggungan, biar enak. Kenapa Mbak Lutfi mulainya 7:30, jadi biar sholat, biar Mbak Lutfi juga apa namanya nggak nanggung dosanya orang habis lab ya Mbak Lutfi kecapean, ternyata nggak sholat isya, takut. Silakan. Ya 7:30 ya. Oke, silakan dicolek-colek mitranya. Silakan dicolek-colek ya para mitranya supaya mengikuti KDI online ini. Jadi benar-benar nih Bunda Elizabeth udah memikirkan untuk teman-teman yang mungkin belum bisa mengikuti KDI intensif, bisa sementara waktu bisa untuk ikut KDI online ya. Jadi nanti kalau KDI online-nya udah dapat banyak ilmu, nanti ikut KDI intensif luar biasa, lebih mantap. Nih. Di Sorong udah mulai malam banget, Bun. Iya ya. Beda 2 jam. Semangat pagi semuanya. Oke ya, udah banyak nih. Wah, sudah 177 orang segercep itu ya. Ternyata para mitranya Bunda Elizabeth segercep itu sudah pada absen semuanya. Oke, teman-teman ya. Dah, berarti kita bisa mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes. Wow, NASA luar biasa. Kita semua pasti bisa. Yeay. Gimana semangatnya teman-teman yang luar biasa ya. Jadi malam ini Mbak Lutfi Perdana akan mengisi di KDI online-nya Bunda Elizabeth, yakni mengenai materi apa ya sih ya. Intinya materinya adalah membangun impian dan goal setting. Nah, sebelum kita mulai, mungkin masih banyak teman-teman di sini yang belum kenal ya sama saya. Kenalan dulu ya, biar kenal nih teman-teman semuanya. Oke, perkenalkan, nama saya Mbak Siti Lutfia, owner stokis NASA P1806 Bondowoso ya. Jadi Bondowoso, kota tape, kota pensiun ya, kotanya sepi sekali ya, jadi bikin adem, ayem, tentrem ya. Makanya Mbak Lutfi nih ya gembul gembul seperti ini ya. Oke, teman-teman, mengapa sih kok membangun impian dan goal setting ini diletakkan pertama? Oke, bentar ya, tak tutup dulu nih teman-teman, bentar. Oke,
udah ditutup, udah dikondisikan 3 anaknya sama Pak Mujib. Jadi kalau Mbak Lutfi yang live, maka Pak Mujib yang harus mengkondisikan 3 anaknya Mbak Lutfi. Kalau Pak Mujibnya kalau Mbak Lutfi yang live, Pak Mujib yang kondisikan. Kalau Pak Mujib yang live, maka Mbak Lutfi yang mengkondisikan. Jadi bersinergi dengan pasangan ya. Oke teman-teman. Nah, materi malam ini yakni tentang membangun impian dan goal setting. Nah, ini kenapa diberikan ya, mengapa materi ini diberikan untuk sesi yang pertama ya, untuk mengawali gitu loh ya, untuk mengawali mengenai 8 langkah sukses bisnis NASA. Nah, oke. Nah, mengapa sih? Karena apa? Begini teman-teman, kita di NASA ini kan termasuk independen ya. Kita ini bukan karyawan ya, kita ini bukan pekerja, kita ini bukan buruh, ya kan? Nah, makanya kenapa kok kita perlu membangun impian? Karena impian itu adalah bos kita. Karena di NASA itu sama sekali nggak ada bos teman-teman. Aplen itu bukan bos ya, Bunda Elizabeth bukan bos, Mbak Lutfi itu juga bukan bos ya, Bunda Uswah juga bukan bos, Bunda Arifatul juga bukan bos. Para leader yang ada di grup NASA Berbicara ini ya, di Mitra NASA Berbicara itu bukan bosnya teman-teman. Jadi yang menjadi bosnya teman-teman itu adalah impian Anda ya. Impian teman-teman, yang jadi bosnya itu impiannya teman-teman. Jadi kalau kita punya impian yang jelas ya, itu pasti kita akan semangat ya. Beda dengan mitra yang tidak memiliki impian ya, beda sekali dengan mitra yang tidak punya impian. Ya sa-sain Mbak Lutfi, kalau ada yang beli, oke kita layani. Kalau beli ya sudah, rezeki itu udah ada yang ngatur kok, mengalir saja. Padahal ya, kalau yang namanya ikut aliran air itu kan sampah ya kan, yang ikut aliran air itu sampah ya, seperti itu. Jadi kenapa kita butuh banget yang namanya membangun impian dan goal setting, apalagi ini untuk mitra-mitra baru ya. Untuk mitra-mitra baru itu getting starter awal itu sangat penting sekali membangun impian. Impiannya teman-teman apa sih? Melalui perantara NASA itu harus tahu betul. Mitra baru itu harus digali impiannya dulu. Impian itu ibaratnya juga seperti macan kita, ancaman hidup kita ya. Ketika kita memiliki ancaman hidup ya, ketika kita sudah tahu macannya dalam menjalankan bisnis NASA itu apa, itu kita enak nanti kerjanya ya, nggak cuman mengalir ikutan air ya, nggak cuma pokok melaku Mbak Lutfi, pokok ada yang order ya udah seperti itu ya. Walaupun sebenarnya dalam menjalankan bisnis NASA ini ada 3 tipe mitra, yaitu tipe pemakai, tipe penjual, dan tipe pebisnis. Nah, kita di sini memfokuskannya adalah untuk para mitra yang mengambil tipe pebisnis. Karena apa? Tipe pebisnis ini yang punya impian besar, yang punya impian yang kuat ya, yang punya impian kuat banget di NASA. Ya, makanya kita menggiring kepada para pebisnis ya, kepada para pebisnis untuk menggali impian itu apa, seperti itu. Nah, ini mengapa Anda harus memiliki impian yang kuat, yaitu agar Anda tidak mudah patah semangat ketika terjadi kendala atau hambatan di saat Anda mengawali bisnis NASA ini. Karena impian itu adalah bos kita ya, impian itu adalah semangat kita. Maka ketika kita mengalami kendala, pasti ada kendala, itu pasti ada. Nggak mungkin ya kita dalam menjalankan bisnis NASA itu akan akan lurus-lurus saja gitu loh ya, nggak ada kerikil-kerikil tuh, nggak mungkin teman-teman ya. Itu pasti ada kendala itu pasti ada, entah itu dari produknya ya, fenomena yang namanya barang inden ya. Barang inden tuh nggak usah pusing-pusing ya, nggak usah mikirin barang inden, salah
ya. Percaya sama Mbak Lutfi, nggak usah mikirin barang inden daripada teman-teman pusing. Barang inden ini adalah urusan perusahaan. Ingat, kita ini punya banyak sekali produk, ya. Kita punya banyak sekali produk, hampir 300 produk NASA. Ya sudah, kalau misalkan nggak ada produk itu, pakai produk yang lain, ya. Promoin produk yang lainnya, jangan fokus sama barang inden. Ingat betul Mbak Lutfi di tahun 2016 dan itu terjadi di 2017, ya. Crystal Egg. Jadi Crystal Egg itu waktu itu, ya, Crystal Egg awal gabungnya Mbak Lutfi kan memang produknya nggak seberapa banyak. Kemudian yang produk yang paling fenomenal itu adalah Crystal Egg. Waktu itu Crystal Egg itu tidak boleh edar selama 3 sampai 4 bulan ya waktu itu ya. Pokoknya itu ya, 3 sampai 4 bulanan lah. Itu nggak boleh edar, ya. Banyak sekali para mitra itu yang down seperti itu. Kalau Mbak Lutfi malah enggak. Ya, kalau Mbak Lutfi enggak, oh oke, karena Crystal Egg enggak ada, berarti saya waktunya memasarkan produk yang lainnya. Terbukti ketika Crystal Egg itu ditarik bukan karena bermasalah ya, ditarik itu karena ada perpanjangan izin BPOM. Nah, waktu itu caranya Mbak Lutfi langsung nyerbu produk yang lainnya. Ada produk Colaskin, ada produk Morskin, ya. Jadi kita ini menjadi mitra NASA itu harus berpikir cepat gitu ya, berpikir cerdas. Ketika ada fenomena barang inden seperti sekarang ya, mak urut, walaupun sudah ada beberapa yang dapat mak urut ya, terus Mr. Big, terus kemudian apalagi Cemas itu iCare, pokoknya produk Lakoku itu banyak yang inden ya. Ya udah, nggak usah pusing-pusing, apain pusing ya, bikin capek, buang-buang tenaga, buang-buang pikiran gitu ya. Lebih baik kita fokus sama produk yang lain. Produk yang satu pasti banyak teman-teman. Jadi apa yang dapat kita ambil di sini? Yaitu fokus sama solusinya, bukan fokus sama masalahnya, ya. Kalau memang banyak produk yang inden, ya sudah kita promosi produk yang lainnya. Nah, itu masih satu kendala, yaitu fenomena barang inden. Kemudian yang kedua ya, mungkin ada kesro ya, pastilah yang namanya manusia ya, dua insan antara upline downline terjadi masalah, terjadi miscommunication seperti itu ya, ada salah-salah itu tuh biasa gitu loh. Jangan sampai ketika terjadi masalah antara upline dengan downline atau sesama mitra NASA atau mungkin dengan crossline kemudian kita down. Ingat lagi kepada impiannya. Kalau misalkan teman-teman berhenti ya, ketika teman-teman berhenti nih di NASA nih ya, siapa yang rugi? Ya kan? Karena apa? Bisnis NASA ini adalah bisnis Anda sendiri, bukan bisnis upline, bukan bisnis downline, melainkan bisnis NASA ini adalah bisnis Anda sendiri. Ketika teman-teman memutuskan untuk berhenti di NASA, maka yang rugi adalah teman-teman sendiri, yang rugi adalah Anda sendiri, ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan Mbak Lutfi pernah nggak capek? Mbak Lutfi pernah nggak bosen NASA? Halo everybody, Mbak Lutfi ini adalah manusia biasa teman-teman ya. Mbak Lutfi ini Mbak Lutfi ini manusia biasa. Ada rasa capek, ada rasa bosen tuh ada. Tapi Mbak Lutfi nggak mau berlama-lama. Oke, ketika capek taruh HP-nya, bercengkrama dengan keluarga, nonton drakor, ya itu yang Mbak Lutfi lakukan. Bercengkrama dengan anak-anaknya Mbak Lutfi, kemudian Mbak Lutfi juga berwisata ya. Terus kemudian mungkin shopping gitu ya. Terus nonton drakor, nonton film, nonton sinetron seperti itu ya. Jadi sangat wajar. Jangan kelamaan ya. Jangan kelamaan magernya ya. Padahal kalau kita mager dapat duit nggak?
Dapat duit nggak kira-kira ketika kita mager kayak gitu, males gerak, males ngerjain nasanya, udah apa namanya, pokoknya bawaannya males mulu, dapat duit nggak? Padahal kita tuh butuh duit. Kalau teman-teman masih butuh duit, kerjain nasanya. Ya, kalau teman-teman masih butuh duit, masih butuh cuan nih, ya kerjain nasanya teman-teman, ya karena NASA ini adalah bisnis yang luar biasa, ya bisnis yang apa namanya, bukan bisnis recehan, ya bukan bisnis recehan, tapi bisnis NASA ini adalah bisnis yang luar biasa, bisnis yang mega bisnis, ya saya ngomong yang mega bisnis karena apa? Benar-benar Mbak Lutfi yang dulu dari nol, ya yang benar-benar Mbak Lutfi dulu dari nol, kemudian untuk makan saja tiap bulannya, apalagi sudah di akhir bulan seperti itu, ya itu aduh harus berhemat, ya makanya cuma sama tempe tahu seperti itu, kadang juga nggak cukup seperti itu. Dan sekarang benar-benar bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, melalui perantara NASA sekarang udah mendapatkan kehidupan yang benar-benar luar biasa, kehidupan yang benar-benar fantastis, ya. Karena apa? Banyak sekali impian-impian yang dulunya Mbak Lutfi tuh sama sekali tidak berani gitu loh, ya. Memfikirkannya saja tidak berani, ya. Tapi alhamdulillah melalui perantara NASA ini, ya, impiannya Mbak Lutfi satu persatu tercentang. Makanya ketika Aplen ngomong, ya ketika Aplen itu ngomong begini, tulis impian, manut aja lah, ya. Aplen itu tahu yang terbaik untuk jenengan, ya. Aplen itu sudah tahu jalannya dulu, sudah sukses duluan di NASA. Makanya Aplen itu bisa mengarahkan para downline-nya, bisa mengarahkan para mitranya, karena udah ngerasain dulu nih, udah ngerasain dapat puluhan juta dari NASA, udah ngerasain dapat ratusan juta, udah ngerasain dapat miliaran. Jadi Aplen itu apa namanya, kalau udah nyuruh kita nih, ya udah nyuruh kita demi kebaikan kita nulis impian, ya kayak Mak Husnul, Bu, ya samen tulis impiannya samen. Nah waktu itu masa iya sih kayak gitu, ya mikir-mikir, sempat ragu seperti itu, tapi ya udahlah aku manut Aplen gitu, ya karena di NASA ini udah banyak yang sukses, terutama orang yang saya kenal, Mbak Elizabeth, kemudian Mbak Husnul Khawatim, ini adalah orang-orang yang sudah saya kenal. Ini dua orang yang sudah saya kenal waktu kuliah itu, saya sudah kenal beliau-beliaunya, dan dulu beliau waktu kuliah seperti apa juga saya tuh sudah tahu. Dan kemudian saya melihat para Aplen ini kok udah sukses, udah dapat gaji puluhan juta, udah bisa beli mobil, udah bisa beli rumah seperti itu. Makanya yang saya lakukan itu adalah hanya manut Aplen. Ketika Aplen menyuruh menulis impian, udah manut. Enak manut Aplen itu, nggak usah ribet-ribet, nggak usah pusing, manut. Insya Allah kalau manut Aplen, rezekine katut, amin. Selanjutnya, impian itu seperti obat bius yang akan mengurangi, bahkan menghilangkan rasa sakit saat seseorang akan dioperasi, ya. Jadi karena Mbak Lutfi sudah pernah dioperasi, ya, udah pernah operasi sesar 2 kali, jadi udah pernah di obat bius, walaupun biusnya adalah bius lokal. Dikurat juga sih, pernah dikurat, jadi obat biusnya itu bius total, ya, jadinya langsung plus gitu loh, ya. Jadi impian itu seperti obat bius, teman-teman. Jadi ketika mungkin kita merasa sakit, kita merasa capek, kok gini ya ngerjain nasanya, ya kok begini ya, kok apa namanya, ada komplain dari konsumen, terus kemudian ada barang inden, kemudian aku lagi mungkin lagi miskomunikasi juga sama Aplen, sama mitra, sama crossland. Aduh, pokoknya yang rasa sakit-sakit itu, ya, ketika teman-teman tuh ingat lagi impiannya, oh iya ya, aku tuh punya impian loh,
ya. Aku tuh punya impian loh ya di NASA. Makanya tuh plus gitu loh teman-teman, rasanya tuh udah hilang, rasa sakitnya itu hilang sudah ya. Rasanya tuh gitu ya. Apalagi kalau impian kita itu sudah tercentang satu persatu dari NASA. Rasa cacian, hinaan, makian, kemudian kerja keras capek itu hilang ya, menguap begitu saja teman-teman ya. Seperti itu yang saya rasakan tuh, seperti itu. Rasa capek saya, rasa sakit saya, seperti itu rasanya tuh hilang seketika ketika impian saya terutama melihat senyuman yang mengembang dari kedua bibir orang tua saya ketika saya memberikan kado ke beliau untuk saya umrohkan, seperti itu. Ya Allah, rasanya alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, rasanya itu langsung capeknya hilang gitu loh ya. Udah hilang semuanya gitu loh ya. Ditolak sama member, kayak ditolak sama prospek gitu ya, ditolak sama prospek, dapat komplainan dan lain-lain. Itu rasanya udah ya hilang teman-teman, karena impian itu seperti obat bius yang akan menghilangkan rasa sakitnya ya, yang akan menghilangkan rasa sakit kita, seperti itu rasanya ya. Ya alhamdulillah banyak sekali impian-impian saya yang tercentang. Mulai di tahun 2017 saya bisa membeli perhiasan ya. Terus kemudian mungkin tuh yang receh ya, itu mungkin yang receh. Terus kemudian saya bisa membeli sepeda motor, saya bisa membeli mobil. Terus kemudian saya bisa mengumrohkan orang tua, seperti itu. Terus kemudian saya bisa menambah aset rumah yang awalnya cuman punya satu, alhamdulillah sekarang udah punya 4 rumah. Dan alhamdulillah sekali. Dan ini sekarang saya ini sudah ini ya, jadi saya punya satu rumah ini di Bondowoso, dan tetangga saya itu menjual rumahnya, dan ini gandeng gitu loh ya teman-teman ya, ini gandeng dengan rumah saya, dan alhamdulillah sekarang udah tak losdol kayak gitu ya. Jadi sekarang saya udah punya tempat nih ya, udah punya tempat untuk home sharing seperti itu yang lebih luas. Yang awalnya dulu itu kecil, jadi kalau home sharing itu umpet-umpetan gitu loh ya, apa sih umpetan gitu loh ya, gandeng-gandeng gitu, karena nggak ada tempatnya. Alhamdulillah sekarang udah bisa punya tempat home sharing seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti teman-teman mitra itu lebih enak ketika saya mengadakan home sharing di rumah saya itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin, luar biasa loh teman-teman ya. Dan masih banyak impian-impian saya yang harus saya raih di NASA ya, harus saya raih di NASA. Nah, supaya teman-teman itu nggak males ya, supaya nggak males ngerjain NASA-nya, maka teman-teman harus terus mengupgrade impian ya, harus terus mengupgrade impiannya. Misalkan nih ya, impian 2017 udah banyak yang tercentang. Kemudian 2018 udah banyak yang tercentang juga. Kemudian 2019 ada yang tercentang juga sudah. Nah, kemudian di 2020 juga sudah, walaupun ya ada beberapa impiannya Mbak Lutfi yang tidak tercentang. Itu wajar. Ya, itu wajar. Itu wajar sekali. Ada beberapa impian yang tidak tercentang yang awalnya di 2020 nih teman-teman ya. Di 2020 itu Mbak Lutfi itu pengennya ganti mobil. Yang tahu Mbak Lutfi ya, mobilnya apa? Mobilnya Mbak Lutfi itu adalah mobil Kijang tahun 1995 ya. Jadi mobilnya mobil tua, tapi tetap bersyukur dengan apa yang Mbak Lutfi dapatkan, karena dulu itu sepeda motoran, udah punya anak 2, sekarang anaknya 3 udah nggak muat kalau misalkan sepeda motoran ya. Sepeda motoran harus mudik, nanti ada gambar di belakang ya, itu nanti teman-teman, seperti itu ya. Jadi ya alhamdulillah 2017 impiannya tercentang bisa membeli mobil, walaupun bukan mobil baru ya, tapi alhamdulillah mobil ini sangat berjasa sekali untuk bisnis NASA saya. Terus kemudian juga bisa melindungi keluarga saya dari kehujanan
kehujanan, kepanasan, ngambil barang seperti itu. Jadi benar-benar sangat berjasa sekali, dan alhamdulillah yaitu melalui perantara NASA ya. Jadi kalau misalkan ya capek gitu ya, makanya upgrade lagi impiannya tiap tahun tuh upgrade teman-teman, di upgrade impiannya, upgrade terus. Jadi semangatnya itu tetap ada gitu loh ya, semangat kita tuh tetap ada gitu loh dalam mengerjain NASA kalau kita itu mengupgrade impian kita seperti itu. Tadi tuh sempet telepon-teleponan sama Mak Husnul ya, di audit gitu ceritanya sama Mak Husnul. Teman-teman tuh perlu tahu Mbak Lutfi ini 4 hari ini tepar, dari hari Sabtu, Minggu, Senin. Dan tadi pagi pun ketika saya ditelepon tuh saya masih dalam keadaan masih badannya panas, kemudian masih pusing, terus kemudian tulang belakang ini rasanya kayak mau copot. Dan dari tadi pagi tuh sampai sampai sekitar jam 1-an saya tidur, tak buat tidur ya. Dan kemudian saya juga minum jamu ya, jamu buat sendiri. Terus kemudian saya minum lesit ya, minum propolis, minum akar, minum STM. Alhamdulillah. Ini dari 4 hari kemarin, dan alhamdulillah sekali ya, sama Allah sekarang udah dikasih semangat lagi ya, dikasih semangat lagi untuk bisa ngisi di kelas ini loh teman-teman. Jadi Mak Husnul tuh tahu betul tadi tuh ya, tadi itu bener-bener ya hanya di kasur gitu, lemes seperti itu ya, jadi tiduran gitu sama Mau. Dan alhamdulillah sekarang semangatnya udah up lagi, siap membersamai seluruh mitra yang ada di grup Mitra NASA Berpijak. Yeay. Nah, rasa sakit Anda mungkin datang saat Anda ditolak oleh prospek Anda, diejek oleh tetangga Anda, atau saat Anda mengalami kekecewaan karena hal lain ya. Jadi rasa sakit itu macam-macam. Aduh, saya itu udah dikata-katain gitu ya sama teman-teman itu ya. Lutfi, kamu ini bisnis tuh yang pasti-pasti saja ya. Kok bisnis MLM? Bilang gitu. Wong kerjaannya lo cuman cari-cari member, cuman cari-cari orang, gak level. Udah berkali-kali saya itu mendengar omongan-omongan yang seperti itu. Tapi saya noreken ya, saya nggak mau mendengarkan omongan orang lain ya. Saya nggak mau mendengarkan omongan orang lain. Karena apa? Ketika teman-teman selalu mendengarkan kata-kata orang lain ya, lupakan sukses ya, lupakan sukses. Karena udahlah ya, orang lain mau bilang apa aja terserah, gue nggak urus ya, gue terserah lo mau bilang apa, yang penting gue nggak ngerusuin lo. Nah kayak gitu dah, terserah orang-orang mau ngomong apa, udah terserah sudah. Mbak Lutfi no reken ya. Karena apa? Ingat ya, biaya hidup kita itu tidak ditanggung oleh negara, tidak ditanggung BPJS, apalagi ditanggung oleh cocotan tetangga ya. Kasarnya seperti itu ya. Karena kita bahagia gitu ya, mereka yang susah ya. Kalau kita terpuruk ya, ketika kita berada di titik terendah, ketika kita miskin, ketika kita nggak punya uang ya, mereka tuh bahagia ya, mereka tuh bahagia banget teman-teman ya. Jadi jangan sampai itu mereka bahagia di atas penderitaan kita. Makanya ketika rasa sakit itu datang ya, tapi gini juga loh teman-teman, rasa sakit ini bisa dijadikan penyemangat kita loh teman-teman ya. Misalkan nih banyak omongan orang yang nggak enak ngomong ke kita ya. Kalau teman-teman malah terpuruk, kalau teman-teman malah berhenti, ya udah mereka tambah ketawa-ketawa. Walah, ternyata bisnis NASA dibangga-banggakan, cuman gitu doang, gagal lu. Nah kayak gitu ya, apa lu nggak dapat apa-apa, nah kayak gitu.
Kayak udah wes apa namanya ketika banyak orang yang ngomong terus kemudian yang menghina kita, yang ngejudge kita, pokoknya yang ngomong-ngomong jelek ke kita, udah wes ya, udah diam aja, doakan supaya mereka sadar ya, doakan mereka sadar dan buktikan dengan prestasinya teman-teman. Ya, buktikan dengan prestasinya teman-teman. Ini sudah banyak kami sudah banyak kita alami ya teman-teman ya. Jadi saya sendiri, kemudian Bunda Elizabeth, Mbak Husnul Khowatim, terus kemudian Bunda Uswa, Mbak Nur Halimah, terus kemudian Mbak Arifatul dan para stokis yang lainnya, itu tuh udah bener-bener mengalami teman-teman ya, udah bener-bener mengalami bagaimana rasa sakit itu yang akhirnya bisa menguatkan mereka seperti itu ya. Terus begini teman-teman, Mbak, tapi loh Mbak, ya Mbak Lutfi, itu loh gagal ketika udah jadi member NASA lo gagal. Loh, ya udah, nggak usah dengerin orang yang gagal. Karena di NASA masih banyak sekali para mitra yang sukses. Nah, kalau teman-teman ingin sukses, maka dengerin ya. Kalau teman-teman ingin sukses, maka dengerin orang-orang yang sudah sukses di NASA. Kalau teman-teman ingin gagal, ya udah, lihat dengerin orang-orang yang gagal. Gitu aja kok repot. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman ingin sukses, ya teman-teman dengerin apa kata Mbak Lutfi, dengerin apa kata Mbak Elizabeth, dengerin apa kata Bunda Husnul. Itu aja, dengerin orang-orang yang sudah sukses, lihat orang-orang yang sukses, jangan malah deket-deket dengan orang yang sudah gagal di NASA. Karena apa? Pertemanan itu menular. Ya. Pertemanan itu menular. Kalau kita berkumpulnya ya, kalau kita nih berkumpulnya dengan orang-orang yang gagal, berpikiran negatif, menular ya. Berkumpulnya dengan orang yang suka gibah seperti itu ya nular. Kita suka gibah, suka ngomongin orang. Tapi kalau kita kumpulnya dengan orang-orang yang udah sukses, berpenghasilan miliaran rupiah, orang yang punya semangat tinggi seperti itu, ya, yang kita lihat, yang kita dengarkan setiap hari itu kok yang positif terus, ya kita akan tertular vibrasi positifnya. Tapi kalau kita berkumpulnya dengan orang-orang yang vibrasinya negatif, maka kita pun juga akan ketularan vibrasi negatifnya. Ya, saya ini sama Bunda Elizabeth sering diajak gibah, tapi gibahnya gibah positif. Ya, gibahnya adalah gibah positif seperti itu ya. Nah, lanjut. Nah, impian yang selalu Anda ingat dan Anda pegang akan membuat rasa sakit hati segera pulih. Bahkan akan menjadi pemicu semangat dalam berproses mewujudkan impian Anda. Ya, jadi inget-inget terus, makanya kenapa sih kalau menulis impian itu ya, usahakan teman-teman di bidang datar ya, persegi ataupun persegi panjang di bidang datar, lalu tempel teman-teman, visualisasikan juga. Kan ada nih syarat impian, nanti ada di KDI intensif. Syarat impian itu apa saja? Syarat impian itu SMART V ya. Jadi di sana itu harus tertulis ya, Misalkan Mbak Lutfi ingin Kijang Innova Reborn ya, tapi nggak cuma pengen tok, harus seimbang juga sama usahanya ya. Mbak Lutfi pernah lihat, jadi 5% itu usaha dunia kita gitu ya teman-teman. Jadi 5% itu usaha dunia kita, 95% itu marketing langitnya. Jadi misalkan Desember 2021 ingin Kijang Innova Reborn warna putih. Nah, kemudian divisualisasikan juga teman-teman ya, divisualisasikan. Cari gambar di Google ya, kemudian pilih gambar yang terbaik, kemudian print, lalu tempel di tempat di mana teman-teman itu selalu melihatnya
ya, selalu melihatnya. Nah, biasanya nih kalau emak-emak ya kan kita suka berias nih ya. Kalau suka berias tempel tuh, pajang tuh di tempat rias. Kemudian di dapur ya, karena kan suka masak-masak ya. Kemudian apa namanya di tempat sholat, kemudian di apa namanya ruang tamu kalau mau nggak apa-apa, biar banyak yang ngaminin ya, biar banyak yang ngaminin juga kalau misalkan di ruang tamu gitu. Terus kemudian di kamar apa namanya kamar tidur ya, di kamar tidur tuh tempel seperti itu. Nah kemudian apa namanya saya juga naruh di laptop saya ya, saya taruh di apa namanya di desktop laptop saya pajang itu ya gambar Innova, jadi selalu terngiang-ngiang kerja kerja bunda kerja di HP saya ya, di HP saya juga seperti itu. Di HP itu saya di wallpapernya itu saya ini saya tempel gitu ya, saya tempel. Oh saya tempel sih, saya taruh di wallpaper ini HP gitu loh, jadi biar terngiang-ngiang kalau malesnya datang gitu. Ayo semangat, semangat. Jari ini pingin Kijang Innova kerja, pengen tok ya gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi saya apa? Kalau misalkan sampai tidak tercentang, sampai itu rasanya aduh sakit hati gitu loh ya, sampai aku harus bisa gitu loh kayak itu ya. Nah teman-teman leader di sini tuh udah banyak yang mencentang IB-nya satu persatu. Nah kalau mereka para leader bisa, pasti teman-teman pun itu juga bisa, karena kami semua mengawali NASA juga dari nol, dari level distributor. Nggak mungkin juga kan Mbak Lutfi menjalankan NASA tiba-tiba udah jadi stokis, terus kemudian Bunda Elizabeth tiba-tiba udah jadi EDD, udah jadi stokis, kan nggak mungkin. Kita semua mengawalinya dari nol, dari distributor terlebih dahulu, dan kita naik satu persatu anak tangga kesuksesan di bisnis NASA. Maka teman-teman jangan pernah rendah hati ya, jangan pernah jangan pernah rendah diri ya, jangan pernah pesimis seperti itu, jangan pernah pesimis ya, yakin bisa, pasti bisa ya. Ini loh sebenarnya kan di bisnis itu adalah permainan mindset, ini permainan pola pikir. Udah wes yang ruwet-ruwet udah buang ke laut semuanya. Pokoknya yang pikiran-pikiran negatif itu buang, tapi ganti dengan pikiran-pikiran positif. Pasti bisa. Dulu Mbak Lutfi ya membayangkan apa namanya untuk bisa beli rumah itu kayak nggak mungkin. Ternyata ya Allah sekarang ternyata aku bisa. Bahkan aku udah punya 4 aset rumah itu loh. Ya Allah, jadi yang seperti dikatakan oleh Pak Agus Anwar, jadi jangan membatasi diri ya. Itu loh mahal, eman-eman, mahal. Sekarang udah wes mahal-mahal buang ya. Bentar ya mak ya, mau snul ya. Dulu katanya membayangkan beli mobil seharga 70 juta tuh mahal, sekarang 300 juta kepil, aku bisa kayak gitu ya. Luar biasa sekali makanya NASA. Nah, ini tadi pasti Anda mengalami saat Anda mengajak teman dekat, malah teman Anda mengatakan kalau bisnis itu yang pasti-pasti saja, nggak usah menghayal menjadi orang kaya, sudahlah yang wajar-wajar dulu, tos virtual tosnya. Ya tos ya, kita sama ya, jadi kita sama-sama mengalami itu, jadi udah wajar, udah wes nggak apa-apa, no reken ya, no reken, udah biar sudah orang lain mau ngomong apa terserah, yang penting kita harus sukses di bisnis NASA, kita harus mencentang impian-impian kita di NASA. Oke, sepakat dong. Katanya mau 10 juta per bulan. Oke, sepakat. Ayo dong tulis sepakat. Ayo mana nih sepakat? Tak tunggu dulu, mana sepakat? Sepakatnya mana sepakatnya? Yes, pasti bisa. Ya. Oke ya, pasti bisa. Makanya kan gini teman-teman.
kita ini ya kalau terlalu mendengarkan orang lain, kalau orang tuh udah nggak suka nih, kalau orang tuh udah nggak suka sama kita, mau bagaimanapun pola tingkah kita, mau bagaimanapun ya mereka nggak akan suka. Kita terpuruk, mereka tuh sangat senang ya. Terus kemudian ketika kita sukses ya mereka ya nggak akan suka gitu loh, mereka menangis, gue menangis ya kayak gitu ya. Jadi ya seperti itu gitu loh, ya udahlah, nggak apa-apa, kita punya dua tangan ya, kita punya dua tangan ya, kita nggak akan mungkin nih ya menutup mulut orang satu per satu, itu tidak akan mungkin. Maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu menggunakan dua tangan kita untuk menutup telinga kita. Sekali lagi, kita menggunakan dua tangan kita untuk menutup telinga kita dari omongan-omongan orang lain yang tidak enak didengar. Dengarkan yang enak-enak saja didengar, nggak perlu mendengarkan omongan orang lain yang tidak enak-enak. Oke? Nah, coba bayangkan, kalau Anda tidak punya impian atau alasan yang kuat, mengapa Anda harus menjalankan bisnis NASA, Anda langsung drop mentalnya. Ya, ditolak, padahal masih ditolak 1, 2, udah baper gitu. Ya, udah sakit hati, ngerasa yang paling melas sendiri di dunia ini. Ya, merasa yang paling menyedihkan sekali ya di dunia ini. Padahal masih ditolak cuman 1, 2 orang. Sepertinya bumi dan seluruh isinya runtuh. Ya, karena apa? Tidak punya impian atau alasan yang kuat dalam menjalankan bisnis NASA. Hello, ini bisnis teman-teman. Ya, namanya bisnis pasti akan ada kendala, pasti akan ada kerikil-kerikilnya, pasti akan ada halang rintangannya. Ini bisnis. Ya, mau bagaimanapun NASA ini adalah bisnis besar, bukan bisnis ecek-ecek, bukan bisnis recehan. Potensi bisnis NASA ini benar-benar luar biasa teman-teman ya. Teman-teman gak cuma dapat yang puluhan ribu, ratusan ribu ya, jutaan, tapi teman-teman bisa dapat jutaan rupiah, puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Ini nyata, benar adanya ya, bener banget, nget ya, bener bingit gitu loh ya. Ini bener-bener bisnis yang luar biasa ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang sudah biasa gitu, yang udah pernah jadi karyawan, udah pernah kerja di luar, terus kemudian memutuskan untuk untuk resign seperti itu, ya kerjakan NASA-nya ini layaknya teman-teman juga kerja di luaran. Misalkan kerja di luaran selama 8 jam nih, ya kerjakan NASA ya minimal 8 jam. Ya, jangan jangan saenake dewe gitu loh. Jadi kalau inget ya dikerjakan, kalau enggak ya enggak dikerjakan. Makanya benar sekali kata Bunda Elizabeth, to-do list itu memang harus benar-benar dikerjakan ya. Jadi saya udah ngalami banget ketika to-do list itu dikerjakan tuh, saya tahu oh hari ini aku mau ngapain aja ya, hari ini aku mau follow up siapa ya, oh hari ini aku mau promo apa ya. Seperti itu tuh ada apanya ya, ada rule-nya gitu loh ya, ada rule-nya, ada yang mengarahkan gitu loh, ada yang mengarahkan. Kalau kita tuh punya to-do list ya, kalau kita punya to-do list tuh benar-benar ada yang mengarahkan. Ini beberapa hari sempat tidak mengerjakan karena bener-bener kondisinya tuh drop banget ya. Saya yang 4 harian tuh drop banget ini, dan alhamdulillah tadi setelah asar gitu kok badannya seger gitu ya, badan rasanya tuh seger banget seperti itu ya. Makanya kuncinya apa? Maka teman-teman biar nggak drop adalah punya impian, punya alasan yang kuat mengapa saya harus sukses di bisnis NASA. Oke. Nah, sebaliknya, jika Anda memiliki impian yang kuat,
maka hinaan itu akan menjadi vitamin yang akan menambah semangat Anda untuk Anda segera sukses membuktikan. Nah, ya. Kalau yang ini tadi ya, kalau misalkan tidak punya impian kan dia langsung drop. Nah, beda lagi kalau misalkan ada hinaan, cacian seperti itu. Kalau mental kita itu adalah apa namanya, yang mentalnya kuat, bukan mental tempe, bukan mental kerupuk melempem ya, atau mental kerupuk yang disiram air langsung nyes gitu ya. Ya, itu malah apa namanya akan down. Tapi kalau hinaan itu kita jadikan vitamin. Yang namanya vitamin kan itu untuk meningkatkan imunitas, ya kan? Vitamin itu kan untuk meningkatkan imunitas kita. Nah, makanya kalau hinaan itu bisa kita jadikan vitamin, bisa kita jadikan sebagai semangat untuk push ya, up terus semangatnya, ya pasti luar biasa gitu loh. Ya, jadi kita bisa akan segera sukses membuktikan kepada orang-orang yang udah menghina kita, ya. Dan alhamdulillah sekarang orang-orang yang awalnya dulu tuh menghina saya seperti itu, ya repot sih kalau orang udah nggak suka, ya repot memang. Kita terpuro, ngudunyeknya ya, dietrek-etrek ndak karu-karuan. Terus kemudian ketika sukses ya tetap nggak ada benernya kayak gitu ya. Lawang Mbak Lutfi aja waktu itu teman-teman ya, ketika mengumrohkan orang tua itu ada aja gitu loh orang yang ngomong nggak enak ke Mbak Lutfi, itu ada aja. Masa bilang begini ke saya, alah lowong bisa ngumrohkan orang tua, dianya sendiri kok belum umroh kayak gitu ya. Padahal kan seharusnya yang umroh itu kamu dulu, bukan orang tuamu. Nah kan, itu kalau orang-orang yang pikirannya negatif terus. Ya tak jawab dengan baik. Loh Mbak, ibu saya ini kan udah udah tua ya kan, dan impian beliau, dan mumpung beliau ini masih sehat karena ibu saya udah 50 tahun lebih, ibunya Mas Mujib ya, ibu mertua itu udah 60 lebih gitu loh, udah tua gitu loh teman-teman ya, udah tua kayak gitu ya. Makanya yang kami dahulukan itu adalah dengan membahagiakan orang tua ya, seperti itu. Karena wes salah dulu kalau orang tua dibahagiain tuh doa itu ngalir teman-teman, ya Allah, Masya Allah subhanallah pokoknya ya. Jadi doa itu rasanya itu ini loh ya Allah, jadi doa itu ngalir gitu loh ya, tanpa kita minta nih ya teman-teman, tanpa kita minta itu orang tua mendoakan luar biasa. Karena apa gitu loh, anak ini udah berbakti seperti itu ya, insya Allah jadi anak soleh-solihah seperti itu, udah bisa mewujudkan impian orang tua ya Allah. Jadi pencapaian saya tertinggi itu loh temen ya, apa rasanya ya Allah ketika senyuman manis itu mengembang di kedua bibir ibu sama ibu mertua, ya Allah rasanya tuh capek tuh hilang sudah teman-teman. Rasanya capek dalam menjalankan bisnis NASA itu benar luar biasa teman-teman. Jadi waktu itu Mbak Lutfi 1 tahun berapa ya, 1 tahun setengah lah, 1 tahun setengahan di NASA. 1 tahun setengah ya, belum 2 tahun deh, 2 tahun di NASA alhamdulillah ya. Kemudian bisa mengumrohkan orang tua itu baru stokis dapat berapa bulan gitu ya, stokis dapat beberapa bulan, kemudian saya mengumrohkan orang tua seperti itu ya. Jadi itu benar-benar rasa capeknya hilang sudah ya. Jadi rasa capek rasanya tuh hilang seketika udah teman-teman, ketika senyuman itu mengembang. Jadi gini teman-teman, prinsipnya teman-teman itu harus bisa membuat nangis orang tua itu karena kesuksesan teman-teman. Jangan sampai orang tua kita menangis meratapi nasib kita ya. Jangan sampai seperti itu teman-teman, tapi buatlah menangis orang tua karena rasa bangga terhadap kita seperti itu. Jangan sampai kita membuat nangis orang tua karena ya meratapi nasib kita yang miskin ya, yang serba kekurangan, buat makan aja masih kurang kayak gitu ya. Jangan sampai ya. Makanya teman-teman yang udah di bisnis NASA nih
ya, yang udah gabung di bisnis NASA, kerjain NASA-nya teman-teman, ya, kerjain NASA-nya, seriusin NASA-nya, fokus di NASA, konsisten di NASA, berjuang terus sampai sukses di bisnis NASA, sampai membuat orang tuanya teman-teman itu menangis karena bangga seperti itu. Coba diingat-ingat lagi, ketika sudah seusia tua ini, ya, seusia tua ini teman-teman, sudah ngasih apa sih ke orang tua seperti itu? Apakah sudah pernah memberikan yang terbaik, ya? Karena dulu sebelum Mbak Lutfi di bisnis NASA, Mbak Lutfi ngasihnya ke orang tua ya sisa-sisa gitu loh teman-teman. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi sisa-sisa seperti itu loh ya. Kasih cuma berapa ratus kayak gitu, itu kan sisa teman-teman ya. Karena kita mikir juga ya. Loh, kita aja buat makan masih susah. Terus mau ngasih orang tua banyak itu dari mana? Kayak gitu. Ya, jadi Mbak Lutfi itu dulu sebelum di NASA belum pernah memberikan yang maksimal ke orang tua. Kita ngasihnya sisa dari kalau ini udah pos-posnya udah ya kayak gitu bisanya ngasihnya. Tapi alhamdulillah sekarang apapun yang diinginkan oleh orang tua, ya, apapun yang diinginkan oleh orang tua pasti Mbak Lutfi penuhi, pasti Mbak Lutfi penuhi. Kadang teman-teman ya, pernah sekali saya itu, ya, orang tua minta apa, uang ini udah habis teman-teman ya, ini waktunya jatah belanja buat produk NASA kayak gitu ya. Ya Allah, kemudian udah wes, Mbak Lutfi nggak pikir panjang nih, ketika Mbak Lutfi ini mendahulukan orang tua, pasti Allah akan kasih banyak. Dan bener teman-teman, ya Allah, luar biasa ini, bener udah. Ketika Mbak Lutfi mendahulukan orang tua, pernah orderan masuk ke Mbak Lutfi satu hari itu berapa? 20 juta teman-teman ya, udah bener-bener Mbak Lutfi alami, udah sering sekali seperti itu ya. Ketika pernah dulu juga mungkin yang udah pernah melihat live-nya Mbak Lutfi gitu ya, yang melihat live-nya Mbak Lutfi udah pernah mendengar juga ketika Mbak Lutfi waktu itu habis lahiran anak kedua ya, nah si ibunya Mbak Lutfi ini kacamatanya tuh pecah teman-teman, patah juga. Nah, uang nggak ada teman-teman ya, uang nggak ada, punyanya cincin, Mbak Lutfi punya cincin seperti itu ya, punyanya cincin. Ya Allah, aku ini cuma punyanya cincin, tapi sebagai anak kemudian diomongin sama orang tua gitu loh, ngomong sebenarnya nggak minta tapi ya sadar diri dong sebagai anak ya, dicurhati sama ibu kandung sendiri, kacamatanya rusak, apalagi ibunya Mbak Lutfi itu kan minusnya udah tebel banget, kalau nggak pakai kacamata tuh nggak kelihatan. Ya udah, cincin yang tinggal satu-satunya ya, cincin yang tinggal satu-satunya udah Mbak Lutfi kasih. Wes, ya sudah dah Bu, ini ibu ambil, kemudian ibu jual, nanti dibuat beli kacamata. Dan ya Allah, jadi Allah itu langsung membalas loh. Besoknya ada wali murid yang ke rumah, karena Mbak Lutfi dulu backgroundnya kan seorang guru ya, backgroundnya adalah seorang guru. Ada wali murid yang ke rumah ngado ke Mbak Lutfi, ya, dikado emas putih, dikasih sama Allah lebih malah dari apa yang udah Mbak Lutfi kasihkan. Ya Allah, rasanya ya Allah, ketika bener-bener Mbak Lutfi itu mendahulukan orang tua, apa yang diminta orang tua, Allah itu kasih balasannya itu saat itu juga ya. Seperti itu loh ya. Jadi dahsyatnya ketika kita itu memberi ke orang tua itu, Allah itu balas pantas saat itu juga loh teman-teman ya. Jadi makanya teman-teman tuh harus sukses di bisnis NASA. Jadi nggak bingung nanti ketika ibunya minta apa, ketika bapaknya minta apa, atau mungkin mertua juga minta apa. Ingat loh ya, kita tuh punya sepasang bidadari. Sepasang bidadari itu siapa? Yaitu orang tua dengan pasangan kita. Ya, itu adalah sepasang bidadari yang harus kita bahagiakan. Wes salah, kalau sepasang bidadari ini udah kita bahagiain, doanya tanpa kita minta itu mengalir deras ya, mengalir deras ya Allah. Makanya benar-benar kesuksesan ini tidak pernah lepas dari doa tulus, doa ikhlas dari kedua orang tua kita dan pasangan kita ya, itu.
Impian adalah sesuatu yang Anda inginkan dan harus terwujud ya. Ini rumah kedua saya, ini gandeng teman-teman. Ini udah sekarang udah bagus ini sekarang ya. Sekarang udah alhamdulillah udah bagus. Ini sekarang udah ada pagernya gitu ya. Ada pagernya, ada logonya NASA seperti, karena bener-bener rumah yang ini ya, rumah ini rumah kedua saya, ini gandeng. Jadi yang ini nih rumah saya, rumah induk saya, rumah pertama saya. Ya, kemudian ini adalah rumah kedua saya dan gandeng. Ini sekarang udah lost doll gitu ya. Di sini doll semua gitu. Jadi enak sudah ya buat belajar gitu udah enak wis, alhamdulillah ya. Jadi kan udah bagus ini ya, alhamdulillahirabbil alamin. Dan semua itu adalah lantaran dari bisnis NASA. Ya makanya teman-teman ya semangat ya, semangat untuk mewujudkan impiannya satu persatu, karena kita udah berada di bisnis yang luar biasa, berada di perusahaan yang tepat ya. Tinggal kitanya bagaimana mau memperjuangkan impiannya ini atau enggak, begitu aja. Maka itu jawabannya ada di teman-teman sendiri. Nah, oke. Impian adalah sesuatu yang berhubungan dengan emosi dan hasrat. Dan jika Anda mengingatnya, maka Anda bisa menangis terharu, tersenyum sedih, sakit hati. Lalu hati Anda berkata, aku harus mewujudkan impianku. Nah, seperti itu ya. Aku harus bisa, aku pasti bisa, aku harus mewujudkan impianku. Ingat, teman-teman ini jangan cuman memikirkan diri sendiri, jangan egois teman-teman. Ingat, lihat kanan kiri kita, lihat depan belakang kita ya, lihat saudara kita, lihat orang tua kita, lihat para anak yatim, para janda-janda. Jadi muslim itu harus jadi muslim yang kaya raya. Karena apa? Dengan kita kaya, menjadi muslim yang kaya, semakin banyak orang yang bisa kita tolong teman-teman. Jangan egois, jangan cuma mikirin diri sendiri. Ya, oleh wes aku udah wes bersyukur dengan kehidupanku yang sekarang ini. Udah dapat segini wes alhamdulillah, wes gak usah neko-neko. Itu namanya egois. Itu namanya teman-teman hanya memikirkan diri sendiri, hanya memikirkan keluarga sendiri. Padahal ya, kanan kiri depan belakang, lihat tetangganya, lihat orang tua kita, lihat para anak yatim, lihat para fakir miskin, para janda-janda miskin. Ya, kita udah berada di bisnis yang tepat teman-teman. Ya, makanya teman-teman harus bangkit. Teman-teman harus bangkit. Boleh gagal. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Jadi harus butuh ya, butuh mencoba dan mencoba lagi sampai sukses. Karena apa? Di bisnis NASA itu tidak ada orang yang gagal, tetapi yang ada dia berhenti terlalu cepat di NASA. Kalau udah berhenti, ya udah selesai. Bye impian, ya. Namanya ada, dia udah berhenti, udah nggak ngapa-ngapain di NASA. Ya udah. Makanya teman-teman harus bangkit. Di NASA ini bukan ajang perlombaan. Siapa yang cepat sampai sukses, dia yang menang, bukan. Ya, bukan seperti itu. Karena bisnis NASA itu bukan kompetisi, karena bisnis NASA itu bukan pertandingan, ya. Tapi di bisnis NASA itu adalah dilihat yang konsisten. Di NASA memang ada yang jalannya cepat, kayak jet ya, kayak gitu. Ada yang ya lumayan lah jalannya, ada yang pelan, ya, ada yang seperti itu. Nah,
Dan di bisnis NASA nggak lihat ijazah, ya kan? Lo mau lulusan SD, SMP, SMA, tung ataupun lu nggak sekolah, nggak masalah, karena mau gabung bisnis NASA, teman-teman kan nggak perlu nih nunjukkan ijazahnya. Oh, Pak Hana, ini ijazah saya, kan nggak. Ya, teman-teman cukup bayar 200.000, teman-teman udah dapat bisnis yang luar biasa, yang potensi bisnisnya itu luar biasa, teman-teman. Ya, eman banget dong. Ya, eman banget dong. 200.000-nya itu dibuang sia-sia, nggak dikerjain nasanya. Padahal potensi bisnis nasanya ini adalah luar biasa. Luar biasa sekali kalau teman-teman mau konsisten, mau fokus mengerjakan nasanya. Ini impian, bukan ngimpi kali. Ya, ini impian. Impian itu ya harus diperjuangkan. Bukan ngimpi, bukan bunga tidur. Nah, makanya kenapa kok impian ini diletakkan yang paling awal, diletakkan yang paling depan. Karena impian ini adalah kekuatan kita. Impian ini adalah bos kita. Jadi harus setting goalnya, ya, mau gimana, seperti itu. Ya. Jadi teman-teman ya harus gali impiannya, dan impian tiap orang itu berbeda-beda. Ya, impian orang itu berbeda-beda, goal settingnya itu berbeda-beda. Ya, mungkin nih Mbak Lutfi, ya ada beberapa yang ngomong katanya sudah sukses di NASA, katanya udah berpenghasilan puluhan juta dari NASA, tapi kok mobilnya jelek gitu? Ya, ada beberapa orang yang ngomong seperti itu, ya. Makanya tadi goal settingnya beda-beda, teman-teman, ya, beda-beda. Ya, impiannya Mbak Lutfi memang di 2020 yang tahun kemarin ingin mobil, teman-teman. Impiannya adalah mobil. Akan tetapi ternyata Allah itu memberikan yang lain. Dan saya percaya, Mbak Lutfi percaya, Allah itu selalu memberikan sesuatu tuh yang tepat. Bukan yang diinginkan manusia, tetapi ya yang terbaik buat manusia itu, gitu loh. Nah, ketika Mbak Lutfi itu pengennya itu adalah mobil, ternyata sama Allah dikasih itu rumah langsung 3, teman-teman. Bayangkan loh, 2020. Ya. Padahal Mbak Lutfi itu Desember 2020 itu pengennya mobil memang. Tapi sama Allah di 2020 yang luar biasa, Mbak Lutfi dikasih rumah 3. Ya, jadi udah beli 3 rumah lagi. Jadi total rumahnya itu ada 4 rumah. Di Bondowoso ini 2, kemudian di Banyuwangi ini 2, yaitu di Genteng belakang pasar, ya, itu 1, sama yang di Wringrejo Gambiran itu 1. Itu. Ya kan, di luar kendali kan, ternyata di luar kendali. Dan selalu tepat lah, Allah itu ngasih ke kita tuh selalu tepat, gitu loh, teman-teman, ya, selalu tepat. Jadi Allah itu selalu ngasih, lu butuh ini, gitu loh, ya, Lutfi, lu butuh ini dulu, gitu loh, ya, lu butuh ini dulu, lu nggak butuh dulu mobil lah, lu masih punya mobil, ya, lu masih lumayan bagus lah, Lutfi, ya, itulah. Inilah gue kasih investasi yang lain, ini buat lu, ya, kayak gitu, ya, seperti itulah, ya. Jadi makanya impian tiap orang itu memang berbeda-beda, ya. Impian tiap orang itu berbeda-beda, maka gali impiannya. Nah, saran Mbak Lutfi, karena kita itu adalah banyak kerjanya secara online, yang menunjang bisnis kita nih, ya, yang menunjang bisnis kita ini adalah HP dengan RAM yang tinggi. Maka apalagi kan sekarang sering banyak live seperti itu, ya, apalagi kalau WA kan kelemahan di WA itu data-data yang dulu, gitu ya, gambar, file seperti itu yang dulu-dulu itu kan nggak bisa, gitu loh, ya. Kalau di Telegram, teman-teman, ketika Telegram itu awal dibuat dan di sana udah banyak video, audio, kemudian lain-lain seperti itu tuh bisa, gitu loh, ya, teman-teman, tuh bisa. Nah, makanya
kalau teman-teman di sini mungkin yang masih banyak yang baru juga, impian terdekatnya apabila belum punya HP dengan RAM yang tinggi adalah impian terdekatnya itu adalah tulislah ingin memiliki HP apa dulu. Misalkan harus inilah teman-teman juga harus realistis. Nggak mungkin ketika teman-teman sekarang gabung bulan depannya gitu teman-teman bisa langsung beli HP. Bisa sih, bisa, kecuali teman-teman berjualan yang luar biasa, misalkan dalam 1 bulan gitu ya bisa jual 40 sampai 50 understand, bisa, tapi realistis, karena nggak mungkin kita apa namanya tiap bulannya juga jual sebegitu banyaknya, nggak mungkin. Jadi misalkan target 3 bulan, sekarang bulan Januari nih, Februari, Maret, April, misalkan April 2021, misalkan Vivo, sekarang yang terbantu kan Vivo V20, bisa membeli HP Vivo V20, RAM-nya berapa ya Mbak Bet ya Vivo V20, punya Mbak Elizabeth nih Vivo V20, kalau punya Mbak Lutfi Vivo V19, RAM-nya itu 8, nah kayak gitu. Ini tuh sangat menunjang sekali teman-teman, ya ini sangat menunjang sekali, kalau HP-nya bagus ya, RAM-nya tinggi, kita tuh kerja tuh enak, kayak gini tuh lancar ya kan. Ketika webinaran live seperti ini kita lancar ya kan. Kita download video, audio seperti untuk pembelajaran lancar seperti itu. Atau mungkin impian-impian yang lain yang terdekatnya apa, dan itu tergantung tiap orang itu beda-beda impiannya. Nah, apakah Anda memiliki sesuatu yang sangat Anda inginkan dan merasa sedih, terharu, menangis, sakit hati setiap kali Anda mengingatnya? Nah, jadi kan impian seperti itu. Lah, misalkan teman-teman capek gitu ya, nangis, sedih, ingat lagi impiannya. Malu ya kalau misalkan sedih, nangis gitu, capek, lelah. Terus kemudian biar teman-teman semangat lagi, lihat tuh impiannya tuh, tuh malu dari tampil di mana-mana, dilihat anaknya lagi nggak tercapai, apalagi kalau udah ditempel di ruang tamu banyak yang melihat dan kemudian impian itu tidak tercapai, malu dong ya, sedih sampai seperti itu ya. Jadi teman-teman itu ketika lihat impian itu tuh rasanya tuh kayak pengen nangis gitu loh. Misalkan itu nggak tercapai, sakit hati gitu loh, misalkan nggak tercapai ya. Jadi makanya kalau dengan adanya impian, kita tuh ada rule-nya, ada jalannya gitu loh ya, ada arahnya, kita mau dibawa kemana sih bisnis saya ini, mau dibawa kemana, seperti itu kita akan tahu. Nah, kapan ya hidup bebas hutang? Ayo bayar ya. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman tuh masih banyak hutangnya, ya, masih banyak cicilannya, yo ayo semangat kerjain nasanya. Masih banyak hutang, gaya-gayaan, nggak mau ngerjain nasanya, seperti itu ya. Jadi bener-bener impiannya Mbak Lutfi juga ini di 2021 ya. Di 2021 ini Desember 2021 harus bebas hutang ya. Karena apa ya, Mbak Lutfi juga banyak baca buku ya. Ini tergantung teman-teman semua sih. Ya, tergantung teman-teman semua. Jadi bener-bener Mbak Lutfi itu pengen plong ya, lost doll gitu loh, enggak punya cicilan gitu loh ya. Sudah karena ketika bener-bener Lutfi baca buku-buku yang tentang riba-riba itu, Masya Allah, takut ya Allah. Sempet kapan hari itu ya memang kepikiran untuk mau leasing mobil gitu ya, tapi sekali lagi Allah mengingatkan, ini nih teman-teman referensinya. Jadi gini teman-teman, kapan hari Mbak Lutfi itu
karena memang udah beli yang rumah itu ya, 3 rumah itu. Nah, pada akhirnya kan mobilnya ini kan geser gitu loh ya. Sempet pernah kepikiran gitu, pengen ngambil mobil tapi leasing gitu loh, pengen ngambil mobil tapi leasing. Tapi dalam hati gitu loh ya. Ini tergantung pribadi masing-masing. Ini cuma Mbak Lutfi hanya membagi aja ya. Dalam hati begini, di setiap sujudnya Mbak Lutfi, di setiap doanya Mbak Lutfi, ya Allah, saya tuh pengen mobil gitu loh. Saya tuh pengen beli mobil. Kalau memang Engkau ya Allah membolehkan hambamu untuk ngambil leasing ini, maka permudahlah. Kalau memang Engkau menunjukkan kalau dengan cara leasing ini tuh tidak benar, maka tunjukkan. Nah, akhirnya waktu itu suami saya beli seperti ini. Ya. Nih ya. Buku ini 33 kisah nyata bisnis tanpa riba, dari jalanan hingga gendongan, dari recehan hingga miliaran ya. Jadi suami tuh beli buku ini dan nggak tahu ya, padahal ini kan ada juga triloginya ya, trilogi atau 4 ya gitu ya. Itu Mbak Lutfi saya belum baca, tapi nggak tahu kenapa kok Mbak Lutfi tuh pengen banget langsung baca buku ini gitu loh. Mbak Lutfi tuh pengen banget baca buku ini. Dan setelah Mbak Lutfi membacanya, ya Allah, rasanya itu terkeplak-keplak dengan yang namanya hutang riba. Ya Allah, rasanya itu terkeplak-keplak gitu loh ya dengan hutang riba, seperti itu loh ya teman-teman. Makanya alhamdulillah Allah masih menyelamatkan Mbak Lutfi dari hutang riba ini gitu loh ya. Karena konsepnya di sini kalau ingin cepat, kalau pengen hidupnya itu cepat lunas hutang, bebas hutang, itu jangan pernah menambah hutang yang baru. Seperti itu teman-teman ya, kuncinya di situ. Kalau teman-teman pengen hidup bebas hutang, jangan pernah menambah hutang yang baru. Fokus sama ngelunasin hutangnya. Maka kalau teman-teman pengen cepat lunas hutangnya, maka kerjain nasanya ya, layaknya NASA ini ya teman-teman kerja gitu loh, kerja di sana sebagai karyawannya, seperti itu. Kalau NASA ini jadikan seperti kita layak sebagai seorang karyawan, sebagai pekerja, seperti itu, kita akan mati-matian ngerjain nasanya. Karena kalau kita nggak ngerjain nasanya, maka kita nggak akan dapat gaji dari perusahaan gitu ya. Nah, segera lunasi hutang. Banyak yang bilang gini, Mbak, kalau nggak ada hutang nggak semangat. Mana ada, nggak ada ceritanya ya, nggak ada ceritanya hutang itu bikin semangat tuh, nggak ada ceritanya. Sekarang begini, secara logika ya, secara logika, ketika teman-teman udah gajian ya, kalau misalkan kita tidak berhutang ya, gaji ini utuh nggak? Ayo, utuh nggak? Hutang ini, gaji ini utuh nggak? Utuh, teman-teman, semeringah dapat gajinya utuh, nggak perlu bayar hutang sana sini, cicil sana sini, bener nggak? Ya kan? Bener, bangga seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kita gajian nih, aduh, wes kudu bayar sana, bayar sana, bayar sana, lemes nggak? Yo lemes, kembali lagi tanggal 1 serasa tanggal 30. Makanya bener-bener yo ayo semuanya segera lunasi hutang-hutangnya supaya hutang itu tidak memberatkan. Makanya kalau ingin bebas hutang, maka jangan berhutang lagi ya, jangan menambah hutang yang baru, seperti itu ya. Makanya bener-bener nih loh, saya kasih tahu nih teman-teman ya, ini leader kita yang luar biasa, Bunda Husnul Khowatim. Enak rek, uripe rek gak duwe utang. Katanya beliau, kalau punya hutang itu seperti kita itu kayak melarat, kurang. Bener loh, itu yang saya rasakan ketika kita punya hutang tuh seperti itu. Tapi kalau misalkan udah gak punya hutang, losdol ya. Saya doakan semuanya mudah-mudahan 2021 segera lunas hutang semuanya, amin ya. Saling mendoakan yang baik-baik, karena doa yang baik-baik itu juga akan kembali ke kita. Saya mendoakan jenengan, maka doa itu juga akan kembali ke saya ya.
Pokoknya fokusnya Mbak Lutfi 2021 itu adalah lunas hutang. Kok Mbak Lutfi punya hutang? Ada, hutang-hutang yang dulu ada masih ya. Ya makanya pengen berhijrah lah, pengen berhijrah ya, pengen berhijrah menjadi manusia yang lebih baik lagi, manusia yang udah nggak pengen bersentuhan lagi dengan yang namanya hutang riba seperti itu. Jadi di buku ini tuh menyebutkan manusia level 1 sama manusia level 2 teman-teman. Satu, dia itu memang tidak riba ya, tidak riba tapi masih utang gitu loh, masih utang. Nah, dan yang manusia level 2 ini adalah ya nggak mau riba, ya udah nggak mau hutang, ya udah disuruh ngempet, the power of ngempet. Nah, jadi saya tuh rasanya terkeplak-keplak juga kemarin itu ketika mengikuti leader club yang di Jogja dengan Pak Asanto Ali. Kok yang delalah gitu loh ya, kok delalah. Beliau itu begini, ngomong begini, jadi kalau misalkan udah jadi stokis nih, nah sekarang masih punya mobil Kijang yang tahun 95, lo kok pas Pak, saya gitu bilang gitu loh, iya tak, saya nggak nyindir loh ya gitu katanya. Sudah, daripada gitu loh, daripada tiap bulannya sama-sama kita misalkan tiap bulan itu bayar 5 juta gitu loh ya, bayar 5 juta ke leasing gitu ya, bayar leasing 5 juta lah, lebih baik tiap bulannya ini 5 jutanya ini sampean tabung. Kan begini, sama-sama mengeluarkan uang 5 juta tiap bulannya, tapi kan berbeda rasanya. Yang satunya ini rasanya tuh nggak ikhlas gitu loh ya, ketika mau membayar cicilan yang 5 juta itu rasanya nggak ikhlas, ya kan, rasanya nggak ikhlas. Beda rasanya ketika kita itu bayar 5 juta ini tapi untuk ditabung sebetulnya kan beda rasanya. Nah, sama-sama kehilangan 5 juta tiap bulannya, lebih baik jenengan itu ngempet dulu, the power of ngempet, uang 5 juta tiap bulan ditabung, nanti 2-3 tahun lagi bisa membeli mobil baru cash seperti itu ya. Rasanya pasti beda ya kan. Loh, daripada tiap bulan ya dipotong kayak gitu 5 juta, kan lebih baik ditabung. Itu pesannya dari Mbah Kron kita semua, Mbah leader kita semua, Bapak Asanto Ali. Jadi the power of ngempet ya, the power of ngempet. Nggak usah ngereken omongan orang lain, nggak usah ngereken omongan tetangga, katanya sukses, katanya udah punya gaji belasan juta loh, mobilnya kotok-kotok kayak gitu ya. Tidak apa-apa, the power of ngempet. Yang penting Mbak Lutfi mobilnya belum bagus, tapi Mbak Lutfi punya 4 rumah, aset yang berharga. Kalau mobil ya kan, kalau mobil itu harganya baru beli besok aja udah turun ya kan, tiap bulan, tiap tahunnya turun harganya. Tapi kalau kita investasi tanah, ya rumah, ya, atau mungkin sawah, tiap tahunnya itu akan naik. Seperti itu kira-kira ya. Oke. Seandainya aku bisa membantu kamu mencari penghasilan, kamu tidak harus bekerja di negeri orang, gitu ya. Mungkin suami istri yang LDRan seperti itu ya. Kalau kita bisa membantu ya, kalau kita itu bisa membantu kayak gitu ya, membantu perekonomian keluarga, apa salahnya kayak gitu. Karena Mbak Lutfi pernah mengalami LDR walaupun tidak lama, walaupun jaraknya nggak seberapa jauh, cuman Bondowoso sama Jember, tapi itu rasanya ya Allah, karena kita ketemunya 1 minggu sekali waktu itu awal menikah, itu udah nggak enak ya. LDR ini tuh nggak enak kayak gitu, LDR itu nggak nyaman kayak gitu. Nah makanya untuk temen-temen yang mungkin masih LDRan, entah itu suaminya bekerja di luar negeri, entah itu suaminya mungkin bekerja di luar pulau seperti itu. Nah harus punya impian yang kuat teman-teman ya, harus punya impian yang kuat teman-teman, harus bisa sukses di NASA dan ingin mempensiunkan suami, maksudnya supaya suaminya ini deket gitu loh, supaya suaminya itu deket lagi, serumah lagi kayak gitu. Buat apa gitu loh ya, buat apa punya uang yang banyak ya, tapi waktu kita itu rasanya itu ditukar gitu loh, rasanya ditukar waktunya. Seharusnya apa namanya, seharusnya ini si suami ataupun si istri ini bisa selalu dekat dengan anak, dekat dengan suami, tapi ternyata harus
keluar pulau atau mungkin malah keluar negeri seperti itu. Nah, makanya posisi kita sebagai perempuan, ya apa caranya bisa mempensiunkan suami agar suami bisa bekerja dari rumah saja. Dan ini juga salah satu impiannya Mbak Lutfi, walaupun Mbak Lutfi nggak LDR sama suami sekarang, tapi ini juga salah satu impiannya Mbak Lutfi, ingin mempensiunkan suami dari PNS, ya. Karena bagaimanapun juga teman-teman, ya, ikut orang, ikut negara, kan harus taat sama peraturan, ya kan? Kalau nggak taat sama peraturan, ya nggak enak juga, kayak gitu, sering izin, sering apa, kayak gitu kan nggak enak juga. Apalagi mengerjakan dua hal di waktu yang bersamaan itu, rasanya suami tuh udah pecah gini loh ya, otaknya ini rasanya udah pecah, udah wes, aduh, merasa di titik terendah banget gitu loh, suami udah capek banget gitu loh. Sekarang logikanya begini, karena beliau udah kerja itu menjadi PNS dan pernah juga jadi karyawan swasta, itu begini, beliau itu apa ya, udah capek gitu loh, bertahun-tahun gitu loh ya, bertahun-tahun, belasan tahun bahkan, ya cuman gitu-gitu aja gitu loh, dapatnya cuman gitu-gitu aja gitu. Mbak Lutfi fokus mengerjakan 1 tahun di NASA, gaji dari perusahaan itu sama seperti suami mengerjakan, ya, menjadi PNS selama belasan tahun gitu loh, ya. Jadi berarti bisnis NASA ini potensinya itu benar-benar luar biasa kalau benar-benar dikerjain, bukan dibayangin tok, tapi dikerjain teman-teman, dikerjain nasanya, itu benar-benar potensinya luar biasa gitu ya. Enggak cuman bebas finansial ya, kita juga punya time freedom gitu. Ini udah saya rasakan gitu loh, ini udah benar-benar Mbak Lutfi rasakan ya. Jadi benar-benar time freedom yang awalnya dulu menjadi guru ya, guru di swasta, apalagi di sana termasuk sekolah favorit, dari jam 6 pagi sampai rumah itu setengah 5 sore ya. Anak udah capek semua, pagi itu udah melihat anak itu melihat anak masih tidur gitu ya, terus balik-balik itu anak udah capek, jadi nggak bisa melihat tumbuh kembangnya si anak gitu loh. Dan itu rasanya sakit banget gitu ya, rasanya sakit banget. Dan sekarang alhamdulillah punya anak ketiga, bener-bener menjadi ibu rumah tangga, tahu betul gitu ya, tahu betul bagaimana perkembangan si adik ini nih. Jadi itu benar-benar udah Mbak Lutfi rasakan, time freedom iya, kemudian kemudian financial freedom itu udah bener-bener Mbak Lutfi rasakan gitu loh. Sekarang mau beli apa aja it's okay kayak gitu, wes nggak mikir lagi gitu loh ya, beli apa aja okay. Terus dan yang belum Mbak Lutfi penuh rasakan adalah time freedom ya, belum 100%, karena posisi suami juga masih kerja di luar, jadi PNS kayak gitu. Jadi Mbak Lutfi masih kalau mau kemana-mana juga harus masih menunggu suami untuk hari Sabtu sama hari Minggu atau Jumat, setelah sholat Jumat tuh baru bisa kita keluar. Jadi ayolah teman-teman yang benar-benar ingin mempensiunkan suami supaya nggak LDR lagi, karena mau bagaimanapun pasti lebih enak ketika suami istri ini berdampingan satu rumah seperti itu daripada harus LDRan ya. Semoga teman-teman yang mungkin suaminya atau mungkin istrinya ya mungkin LDRannya, mudah-mudahan teman-teman kalau nasanya benar-benar dikerjain, impiannya untuk mensatukan suami istri ini lagi itu bisa terwujud. Dan alhamdulillah salah satu mitra saya namanya Mbak Dia Oktania Triwalida, stokis kencong ya. Jadi Mbak Walid ini punya impian mempensiunkan suami, jadi biar nggak LDR lagi. Mbak Walid waktu itu di Kencong, suami ada di Bali ya kan, ketemunya 1 bulan sekali kayak gitu. Dan alhamdulillah punya impian yang kuat, makanya harus kuat gitu loh, nggak cuman hanya sekedar ngimpi, nggak cuman sekedar pengen gitu. Jadi harus bener-bener dikerjain tuh, nasanya harus bener dikerjain, dikejar banget, impiannya dikejar banget. Alhamdulillah sekarang udah bisa mempensiunkan suami udah di rumah aja, udah bersinergi rasanya, udah bantu nih suaminya, jadi bersama-sama bersinergi menjalankan bisnis NASA gitu. Nah, maka Anda harus mempunyai alasan yang kuat dalam bisnis NASA. Tanpa keinginan atau impian yang kuat,
maka Anda akan sulit untuk menjalankan bisnis ini. Karena ini adalah bisnis Anda sendiri, bukan bisnis upline Anda. Sukses tergantung Anda sendiri, ya. Jadi begini teman-teman, kita itu jangan terlalu mikir upline, ya. Tetap kita itu maksudnya begini, tetap jenengan itu harus punya unggah-ungguh gitu ya, unggah-ungguh. Maksudnya tetap menghormati upline gitu ya, tetap menghormati upline itu sangat perlu sekali teman-teman, karena mau bagaimanapun juga upline itu adalah orang yang mengenalkan Anda di bisnis NASA, ya. Mau bagaimanapun juga upline itu adalah orang yang mengenalkan bisnis NASA ke Anda pertama kali. Nah, akan tetapi jenengan tidak usah terlalu ngurus upline. Yang perlu jenengan urus itu adalah diri Anda sendiri dan seluruh mitra-mitra Anda dan seluruh downline Anda. Upline itu nggak usah diurus, ya. Upline itu nggak usah diurus. Fokusnya adalah mengurusi diri sendiri dengan para downline-nya, ya. Jadi itu yang perlu dipikirin. Kalau kita terlalu ngurusi upline terus, ya, apalagi bengkerengan terus sama upline, tukaran terus, negatif thinking ya sama upline, aduh, gak kelar-kelar, ya, gak kelar-kelar urusannya. Maka fokusnya itu adalah diri sendiri dengan para downline Anda. Karena apa? Ini bukan bisnis upline Anda, melainkan ini adalah bisnis Anda sendiri dengan bisnis para mitra-mitranya jenengan semuanya. Seperti itu. Dan impian itu adalah bos Anda. Ingat, yang namanya bos dipedili kalau kamu kerjanya nggak gena. Ayo, kok telat kamu? Ayo, kok nggak tupo kamu? Misalkan gitu ya. Jadi kalau misalkan impiannya ditempel-tempel gitu ya, ditempel-tempel kayak gitu, ya itu dah akan ada yang memelototi Anda selama 24 jam. Kayak gitu. Maka jenengan akan semangat, ya. Maka teman-teman tuh akan semangat luar biasa dalam menjalankan bisnis NASA. Kalau benar-benar impiannya itu jadikan sebagai bos. Nah, ini adalah senyum para distributor membangun bisnis dengan pasangan mereka, ya. Impiannya Mbak Lutfi itu adalah berbisnis di rumah bersama suami. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. 2021 mempensiunkan suami, ya. Jadi biar kerja di rumah aja, ya. Jadi enak, mau kemana aja. Ini nih kayak Mbak Uswa gitu kan, enak, ya. Kayak Mbak Uswa gitu mau kemana-mana kan enak sama Pak Haji Bahar. Terus kemudian Bunda Husnul Khawatim juga mau kemana-mana enak, ada suami yang selalu di rumah. Nah ini ada Mas Ufit sama Mbak Ayun, ya. Ini bersinergi bersama suami itu luar biasa, ya, enak sekali. Terus kemudian ada Pak Agus dengan istrinya. Ini crossland ya. Ini Mas Tias, ini Pak Bambang, ini siapa dah namanya ini, Mbak lupa Mbak siapain, dengan ini kemarin yang leader klub, ya. Ini saya dengan suami, kemudian ini Bu Punti dengan suaminya, ya. Kan asik ini leader klub kemarin ini. Ini Mas Ufe sama Mbak Ayu, ini saya dengan Mas Mujib, ini Mbak Uswa nih. Ini kan udah bener-bener apa, time freedom, kemudian financial freedom, seperti itu. Ini ya udah wis enak. Terus kemudian ada Mbak Anilia, ya kan, asik kan, asik loh teman-teman mengerjakan bisnis NASA, ya, mengerjakan bisnis NASA bersama pasangan. Jadi misalkan nih Mas Mujib punya plan A, saya punya plan B, kemudian di mix and match, ya begini loh ya, begini loh ya, ya jangan gitu ya, begini, dah jangan begini, dah harus begini. Jadi pasti lebih enak gitu ya ketika kita bersinergi bersama suami, karena di sana ada dua otak gitu loh, ya, ada dua otak, di mana dua otak ini akan saling melengkapi kayak gitu, ya. Mungkin kurang di sini kita Bunda bisa nambahi seperti ini, mungkin Bunda kurang di sini, Ayah bisa menambahi seperti itu. Jadi lebih enak gitu loh teman-teman, ya. Dan ketika mungkin suaminya saat ini belum
belum merestui gitu ya, belum merestui bisnis nasanya teman-teman gitu ya, belum merestui bisnisnya teman-teman, nggak apa-apa, doain aja ya, doain aja, fatihain terus ya, kayak Mbak Anilia tuh dulu di fatihain tau gitu ya suaminya kayak gitu. Hai Mas Roni, aduh aku pengen loh kayak kayak Mas Roni gitu ya, kayak Pak Haji Bahar kemana-mana sama istrinya. Aku kan pengen Mbak Lutfi bisa sama Mas Mujib kan bisanya eh, Jumat itu setelah Jumatan gitu ya, terus sama Sabtu sama hari Minggu. Selain hari itu kan nggak bisa kerja nih, suami kerja, makanya nggak bisa. Makanya Mbak Lutfi tuh pingin banget, itu salah satu impiannya Mbak Lutfi, pingin mempensiunkan suami di tahun 2021. Doain ya teman-teman ya, mudah-mudahan Mas Mujib segera pensiun dini, nggak pensiun dini sih, keluar ya, harus resign gitu. Jadi biar bener-bener bisa ngerjain nasanya dari rumah saja, karena Mbak Lutfi kasihan banget teman-teman melihat Mas Mujib seperti itu ya, udah nggak fokus gitu ya, jadi jiwanya ya ada di badannya gitu ya, badannya itu ada di kantor, tapi yang dipikirin di sini tuh ya, di otaknya tuh nasa terus seperti itu. Sampai kasihan itu sama suami ya. Terus kemudian untuk teman-teman yang belum direstui sama suami, yaitu tadi saran Mbak Lutfi, doain terus kemudian fatihain terus kemudian misalkan teman-teman itu harus ini juga menunjukkan ke suami, misalkan hari ini closingan gitu ya, hari ini closingan, nah itu diperlihatkan teman-teman, perlihatkan mungkin ya alhamdulillah, jadi dengan sengaja gitu menghitung hasil COD-an gitu ya, mungkin ya hasil closingan depan suami 100, keras ngomongnya keras, 100, 200, 300, alhamdulillah ya Allah, hari ini mendapatkan penghasilan dari nasa 1 juta, alhamdulillah ya dapat penghasilan 1 juta dari nasa ya gitu. Sebenarnya kan suami mana sih yang nggak senyum-senyum kalau melihat istrinya seperti itu ya. Cuma kadang begini, suami itu kenapa belum merestui gitu ya, belum merestui dalam mengerjakan nasa, karena suami itu sebenarnya takut gitu loh ya teman-teman. Suami itu takut ketika istrinya ini berbisnis ya, takut ketipu atau takut bangkrut, takut gagal, takut rugi kayak gitu, atau mungkin pekerjaan rumah tangga menjadi terbengkalai seperti itu. Sebenarnya suaminya cuma takut aja kalau istri itu berbisnis ya, makanya pelan-pelan, waktu demi waktu, lama-kelamaan nanti suami juga akan luluh. Ini loh ya Mbak Nur Halimah, inilah teman-teman, aduh tahu betul perjuangannya Mbak Nur Halimah itu seperti apa di Halim yang ada di Banyuwangi. Tahu betul ya di Halim ya. Bener-bener ini, aduh ya Allah. Itu dah apa namanya, di Halim ini luar biasa, dan alhamdulillah sekarang ya mulai lumayan ya Dek ya, udah mulai ngambil apa namanya orderan di SC, terus kemudian apa namanya udah mulai mau kumpul-kumpul dengan para stokis seperti itu, dan bener-bener perkembangan yang luar biasa gitu loh, karena saya tahu betul kan di Halim kan juga sering curhat juga sama saya gitu ya, di Halim sering curhat juga sama saya, udah ada sering cerita juga kayak gitu suaminya bagaimana seperti itu, dan alhamdulillah sekarang udah mulai bersinergi ya. Makanya juga teman-teman harus bersyukur alhamdulillah kalau suaminya dari awal itu sudah mendukung, itu harus sangat bersyukur, wes mengucapkan alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, karena suamiku udah dukung di nasa, wes ndang gaspol ya. Kalau udah bersinergi sama suamiku, gaspol wes, ayo gaspol cepetan wes, jangan ditunda-tunda kalau udah bersinergi bersama suami. Masa saya nggak pengen gitu ya, nggak pengen kayak gini ya. Jadi selain kita dapat ilmu ya kan, kita juga dapat apa namanya, dapat ilmu, dapat wisatanya, juga dapat apa namanya apa sih nggak lupa. Pokoknya me time lah gitulah, me time sama suami kayak gitu ya. Kalau di rumah kan terganggu anak-anak gitu loh. Kalau di rumah
Kalau di rumah itu kan terganggu sama anak-anak ya. Jadi bulan madu ya Allah, mau ngomong bulan madu cek susahnya gitu loh ya. Jadi kemarin itu bener-bener yang di Jogja Mbak Lutfi rasakan sama Mas Mujib itu seperti bulan madu gitu loh teman-teman ya. Jadi bulan madu ya. Jadi ya apa ya, keharmonisan rumah tangga itu kan memang sangat perlu sekali. Me time itu kan sangat perlu sekali dengan pasangan. Jadi gitu loh. Jadi udah dapat bisnisnya, udah dapat ilmunya, dapat wisatanya, dapat bulan madunya, begitu kan enak tuh ya. Pahala wis pahala tok di sana, nyenengin suami itu pahala. Ya. Ya ini. Suami saya mulai alhamdulillah. Vela bulan madu ya Vela nih mitra saya ini masih single kamu, ayo segera cari pasangan. Segera cari pasangan, ngerjain nasanya enak loh. Nah ini loh ya Allah, ini foto ini ngenes ya. Apakah Anda pernah mengalaminya? Bagaimana perasaan Anda dan keluarga Anda? Ya Allah, ini kan seperti ini ya. Jadi saya mulai tahun berapa ya seperti ini? Mulai tahun, apalagi punya 2 anak ya, 2 anak. Mulai punya dari 2016 ya. 2016 2 anak. Yo wes gini ini posisinya ya Allah. Jadi pernah banget gitu ya. Pernah pernah banget gitu ya teman-teman mengalami yang seperti ini, mudik ke Banyuwangi. Karena saya sama suami kan aslinya Banyuwangi nih ya, jadi mudik ya kayak gitu. Pasnya sampai tumpuk-tumpuk, Mas Mujib ini kaki itu harus ngangkang teman-teman ya, harus ngangkang kayak gitu. Julinu ya harus sering berhenti karena kakinya geringgingan, kesemutan karena capek, ini harus ngangkang terus. Dan posisi saya juga harus bawa bayi, belakang ini juga bawa barang, bayangkan seperti itu teman-teman ya. Jadi rasa seperti itu nggak enak, nggak nyaman teman-teman ya. Jadi nggak enak teman-teman ya. Apalagi seperti ini kan resiko sekali ya, resiko sekali seperti ini ya. Karena terjadi kelelahan ya, terus kemudian yus ke badan juga capek semua, sakit semua seperti itu ya. Makanya ayo kalau yang masih posisi seperti ini kerjain rasanya ya, impiannya harus kuat. Nah untuk beli apa? Tara ya, maka miliki impian yang kuat untuk membeli mobil impian Anda, mobil impian buat mudik dibeli kontan. Amin ya, amin teman-teman ya, seperti ini nih ya. Wes nggak usah kredit-kreditan, langsung cash kontan. Amin ya, karena mau bagaimanapun enakan itu kalau beli kontan, nggak kepikiran gaji utuh ya kan, nggak ada ceritanya. Kalau punya utang itu bikin semangat, nggak ada ceritanya. Yang namanya kalau kamu punya utang itu pasti nggak rela sebenarnya kamu tiap bulannya bayar untuk cicilan ya. Nah misalkan pengen punya mobil impian, nah pengen mobil impian apa, ditulis di sana yang jelas. Misalkan apa, pengen Avanza ya, mobil Avanza ada tipe-tipenya, itu kan ada tipe-tipenya. Warna apa, dicapai pengen bulan sama tahun apa, tulis, kemudian cari di Google gambar yang terbaik, kemudian print, tempel. Salah ya, sudahlah kamu punya impian yang kuat, biarlah alam bawah sadar yang mengerjakannya, biar Allah yang mengerjakannya, seperti itu. Yang penting kita usaha maksimal, seperti itu. Nah, atau Anda punya pengalaman bahwa pasangan Anda memilih orang lain yang lebih mapan untuk masa depannya, maka Anda harus punya impian sukses kelak agar pasangan Anda mau bersama Anda, terutama yang cowok-cowok nih. Nah, Mas Adam muncul apa enggak ini? Ya. Kalau udah terlanjur
kredit piye dong? Segera dilunasi, Mbak Yuli. Wes lah, yakin bisa, yakin Mbak Yuli bisa, Mbak Yuli. Udah wes harus yakin memang ya, harus yakin terhadap diri sendiri. Pasti bisa. Insya Allah kalau kita ini sebagai manusia, sebagai hambanya, kalau ingin menuju ke arah yang baik, menuju hijrah ya, insya Allah sama Allah itu akan dimudahkan Mbak Yuli. Udah percaya Mbak Yuli pasti bisa segera lunas untuk yang cicilan-cicilan kredit-kreditnya. Nah, saya ini juga masih ada cicilan-cicilannya ya, makanya ini berusaha banget sekuat tenaga gitu loh ya. Ini supaya ya ini dah 2021 udah bebas hutang riba, udah wes bebas hutang riba. Kalau teman-teman baca riba itu aduh ngeri wes salah wes bismillah hijrah menjadi pribadi yang lebih baik seperti itu ya, terutama yang muslim ini ya, terutama yang muslim teman-teman. Nah, ini untuk yang cowok-cowok saya ngomong lagi, ini Mas Adam ini cucu, Mas Adam ini masih muda ya toh, ganteng, udah jadi stokis, penghasilan minimal 10 juta per bulan tuh dapat. Makanya wanita mana wanita mana yang nggak ingin ya, yang nggak klepek-klepek sama Mas Adam. Nah, seperti itu. Makanya kalau yang cowok-cowok apalagi kan para mitranya Mas Adam ini kan banyak. Kemarin tuh yang di KDI Mbak itu walah saya muda-muda ya, masih muda-muda, masih ranum-ranumnya para anak-anak SMA, arek kuliahan kayak gitu. Aduh, wis tala udah misalkan udah ganteng, banyak uangnya, siapa perempuan mana yang nggak mau kayak gitu ya kan? Apalagi yang cewek ya udah punya penghasilan kan bisa milih. Aku maunya kamu loh, aku maunya kamu. Apa namanya, syaratnya harus begini, harus punya kayak gitu kan. High quality toh, high quality ya kan, seperti itu. Wow, semoga nular Mas Adam. Aduh. Oh, Mbak Yuli. Wah, aduh. No, Mas Adam. Cie. Mbak Lutfi, Mas Adam Husen udah tak lamar loh. Kok dilamar wah, piye iki? Mbak Fadila mana ini Mbak Fadila di Cie. Kemarin Mas Adanya habis dari Banyuwangi yang jalan-jalan sama Mbak Fadila. Ayo lo. Mata wis 5 watt Bun. Nggih, enggak apa-apa Mbak. Lah ini Mas Lukman kemarin ketemu juga ini ya. Duh, ini anak muda-muda ya Allah. Ini luar biasa nih para mitranya Mas Adam ini ya. Luar biasa, masih muda-muda semuanya, masih ranum-ranumnya, masih semangatnya. Wah, kakak guyu Mas Adam rek. Huy. Nah, mungkin Anda tidak disukai mertua Anda karena mungkin Anda dari keluarga miskin sehingga apapun yang Anda lakukan selalu salah di mata mereka. Ya Allah, yang pernah mendengar ceritanya Mbak Uswah Hasanah ini Mbak Uswah Hasanah banget ya. Jadi mana ini Mbak Uswah ya? Oh, Mbak Uswah muncul nggak? Oh ini Mbak Uswah. Mbak Uswah ini kan pernah cerita juga kan teman-teman ya. Jadi beliau itu adalah menantu yang tidak diharapkan. Koyok cerita deh Indosiar. Ya, jadi tidak disukai mertuanya karena Mbak Uswah ini dari keluarga yang biasa-biasa saja. Sedangkan apa namanya, keluarganya Mas Roni ini ya, keluarganya Pak Bahar kan termasuk keluarga yang kaya di desanya seperti itu ya. Jadi ini Pak Bahar sama Pak Bahar sama Mbak Uswah. Ya Allah, ini pokoknya ya kalau mendengar ceritanya Mbak Uswah persis judul sinetron di SCTV ya, menantu yang tidak diharapkan karena miskin ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ayo tunjukin kalau teman-teman ini bisa sukses di NASA. Makanya sekarang apa? Nah, sekarang mertuanya udah klepek-klepek nih sama Mbak Uswah. Ya, sama Mbak Uswah udah klepek-klepek banget sudah. Bahkan ayo. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Dan Mbak Elizabeth. Ya Allah, Mbak Elizabeth juga seperti itu. Menantu yang tidak diharapkan ya.
ya, Mbak Uswa, Mbak Elizabeth ya, menantu yang tidak diharapkan, dan alhamdulillah sekarang udah berubah ya, karena benar-benar dua bunda-bunda ini itu luar biasa ya, benar-benar dua bunda ini luar biasa. Beliau udah membuktikan bisa sukses di NASA, makanya alhamdulillah sekarang mertuanya udah falling in love with you ya, jadi gitu ya. Nah, kondisi seperti ini, apa yang bisa Anda bangun impian Anda? Barangkali Anda bisa membuktikan kepada mereka bahwa Anda tidak seperti yang mereka sangkakan. Anda adalah menantu idaman bagi mereka. Ya, seperti itu. Nah ini ya. Gambarmu kayak gitu, Mbak Ben. Kartu merah keluar semua. Ya Allah, astagfirullahaladzim ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi ubahlah dari awalnya. Yang menantu tidak diharapkan, menantu yang selalu ditindas seperti itu, sekarang adalah menantu yang ditunggu-tunggu kehadirannya, menantu yang disayang-sayang, menantu idaman seperti itulah. Sekarang kalau jenengan udah sukses, wis lah ya, tua mana yang tidak klepek-klepek. Coba tiap bulan sampean memberikan apa namanya, sekarang udah tiap bulannya sampean yang nanggung untuk kebutuhannya, dibelikan baju yang bagus, dibelikan makanan yang bagus, diajak jalan-jalan, diumrohkan. Mertua mana yang tidak klepek-klepek seperti itu ya. Jadi saya ini termasuk menantu idaman juga. Ya, menantu idaman banget. Jadi kalau pulang gitu ya, kalau tahu mertua saya itu, kalau tahu saya mau pulang tuh udah langsung ditelepon ya, ditelepon saya itu ya teman-teman ya, Ndok mau dimasakkan apa, dan misalkan mendadak gitu ya, tahu saya mau pulang, karena Mbak Lutfi kan suka sayur. Mbak Lutfi ini nggak muluk-muluk, cukup ada sayur udah seneng ya, karena memang di mertua nggak seberapa seneng sayur. Ketika tahu Mbak Lutfi mau pulang ya, langsung beli sayuran yang banyak mertua, sampai seperti itu ya. Jadi teman-teman mungkin yang sekarang masih bukan menjadi menantu idaman, ayo semangat menjadi menantu idaman untuk mertuanya. Semangat, semangat, semangat ya. Terbongkar semua. Aduh, terbongkar semua, turut berduka pada kesalahan menantu yang tak diharapkan. Iya, kayak sinetron, judul sinetron persis pokoknya ya. Nah, dah. Terus kemudian mungkin impiannya juga seperti ini, ingin memberangkatkan haji dan umroh orang tua dan mertua melalui perantara menjalankan bisnis NASA sebagai pembuktian Anda kepada mereka bahwa Anda adalah orang yang sangat berharga. Ya, alhamdulillah saya yang sudah terlaksana ya. Saya, Mbak Husnul Khawatim, Mbak Uswa Hasanah ini udah mengumrohkan ya, kalau saya sama Mbak Husnul udah mengumrohkan orang tua dan mertua. Terus kalau Mbak Uswa ini udah mengumrohkan orang tuanya seperti itu ya. Terus kemudian Bunda Elizabeth itu juga sudah membawa orang tuanya jalan-jalan loh teman-teman ya, jalan-jalan ke Singapura, ke Malaysia seperti itu. Wah, luar biasa ya. Jadi secara logika itu seperti sudah kayaknya tuh nggak mungkin gitu lo nggak mungkin, lo nggak akan bisa gitu loh ya. Tapi ternyata kalau kita bener-bener yakin akan impian kita, terus kemudian kita ngerjain nasanya itu pol-polan, gaspol, nggak ada mental tempe, mental kerupuk kesiram air itu ya bener-bener nyata gitu loh ya teman-teman. Bener-bener impian itu yang awalnya mustahil, yang nggak mungkin tuh bisa gitu loh ya, bisa loh teman-teman ya. Dan kami tuh udah membuktikan sendiri kayak gitu ya. Jadi kalau kami itu bisa, maka teman-teman tuh bisa. Para leader di sini itu juga pengen teman-teman tuh merasakan apa yang kami rasakan. Kami bisa mendapatkan penghasilan yang minimal 10 juta per bulan, makanya kami juga pengen gitu loh ya. Kami pengen teman-teman itu juga
penghasilan minimal 10 juta per bulan dari NASA. Kami bisa mencentang impian kami satu persatu, maka teman-teman pun juga bisa, karena kami semua para leader ngerjain NASA itu semua dari nol teman-teman, dari distributor, dan alhamdulillah karena konsisten kami, karena fokus kami nggak mudah patah semangat, nggak letoy gitu ya, nggak baperan kayak gitu, mentalnya bukan mental tempe, ya akhirnya kami tuh berada di titik seperti ini gitu loh ya. Ya memang tidak mudah, Mbak Lutfi nggak mau ngomong mudah. Bisnis NASA itu susah ya. Mbak Lutfi ngomongnya nggak mau mudah. Karena kalau mindsetnya nanti mudah ya udah nanti nggak akan kuat ketika terjadi kendala-kendala di luaran kayak gitu. Bisnis NASA itu susah gitu ya. Bisnis NASA itu susah. Di sana kita butuh perjuangan, butuh pengorbanan, ya waktu, ya uang, ya tenaga, seperti itu ya, tercurah penuh ke bisnis NASA ini, sampai kita tuh merasa gitu ya, 24 jam itu kurang teman-teman, ngerjain NASA-nya itu 24 jam tuh kurang rasanya. Duh, kok tiba-tiba udah jam segini ya ngerjain NASA-nya, seperti itu ya. Kalau kami bisa, maka teman-teman pun bisa. Saya manusia biasa, teman-teman juga manusia biasa. Sama-sama manusia, sama-sama makan nasi, sama-sama minum air. Sama-sama punya waktu 24 jam. Nggak mungkin Mbak Lutfi punya waktu 72 jam. Nggak mungkin. Sama semuanya. Tinggal kitanya actionnya. Kita mau action yang luar biasa atau biasa-biasa saja. Padahal menjadi manusia itu kita kan cuma sekali seumur hidup kan? Dikasih kesempatan sama Allah, ya udah, lo harus jadi manusia yang luar biasa, jangan jadi manusia yang biasa-biasa saja. Oke. Atau Anda saat ini adalah seorang wanita karir dan suami juga bekerja di luar rumah, Anda berdua selalu sibuk pekerjaan Anda untuk mencapai karir ya. Itu dulu saya sama suami sama-sama berkali di luar rumah ya, akhirnya apa, anak tidak terurus seperti itu, dan rasanya ingin memutar kembali waktu seperti itu. Saya ingin melihat anak-anak saya tumbuh, dan tidak kerasa sekarang udah, oh ya Allah, dulu aku tuh nggak ngelihat gitu loh, aku nggak bisa melihat perkembangan anakku seperti itu, dan itu sebagai ibu tuh rasanya tuh sakit gitu loh ya teman-teman, tuh sakit gitu loh ya. Makanya teman-teman kalau udah udah ngambil bisnis NASA ini ya benar-benar perjuangin lah ya. Akhirnya menjadi problem bagi anak-anak karena kurang perhatian kepada anak Anda. Ketika pulang sang ibu dan ayah sudah capek, akhirnya hanya terjadi marah kepada anak kita ya. Dan itu sudah pernah saya alami ya. Nggak cuma marah kepada anak, kadang marah kepada suami. Terus bahkan ya teman-teman, ini juga mempengaruhi hubungan seksual ya. Ini juga mempengaruhi hubungan seksual, karena mungkin saya capek, suami capek seperti itu, akhirnya hubungan seksualnya itu kurang harmonis gitu ya, kurang romantis gitu ya, kurang intens gitu loh ya. Jadi mungkin ketika saya capek nggak bisa diculik gini dikulik-kulik ya kayak gitu ya, itu juga sangat berpengaruh teman-teman. Dan alhamdulillah terus kemudian saya fokus di NASA, akhirnya kan rileks seperti itu ya, aliran darah lancar ya, akhirnya ya lebih romantis seperti itu ya. Jadi hubungan seksualnya juga menjadi lebih baik seperti itu, banyak sekali ya. Banyak sekali lah pokoknya yang saya dapatkan melalui bisnis NASA ini tuh. Lihatlah anak Anda yang merindukan orang tuanya setiap saat, ingin bermain bersama Anda, dan setiap saat ingin diperhatikan setiap waktu oleh orang tuanya ya. Mudah-mudahan teman-teman yang masih bekerja di luar dan melalui perantara bisnis NASA ini, teman-teman bisa sepenuhnya menjadi ibu rumah tangga yang mengerjakan bisnis NASA hanya dari rumah saja ya. Karena mau bagaimanapun anak kita itu lebih butuh kita. Tuh. Nah, mungkin inilah impian Anda. Aku ingin punya banyak waktu untuk keluarga, ingin punya bisnis sendiri agar bisa banyak waktu dengan keluarga, ya kan? Enak banget nih seperti ini ya. Jadi kalau Mbak Uswah, ini pokoknya mingin toh. Mbak Uswah kalau belanja tuh hari Senin ya, bukan
bukan hari apa namanya, bukan hari Sabtu Minggu gitu. Sabtu Minggu kan rame kan. Nah, ngepantai hari Senin kan bikin iri ke saya ini ya, Pak Bahar sama Mbak Uswa ini. Juga Mak Husnul gitu juga ya sama suaminya ya. Jalan-jalan ke mall, wisata itu hari Senin ya kan. Pengen banget lah seperti itu, punya time freedom, bener-bener time freedom, karena time freedomnya masih belum full Mbak Lutfi karena suami juga masih harus kerja di luar gitu. Maka temukan impian Anda yang ingin Anda wujudkan sehingga Anda memiliki alasan yang kuat mengapa Anda harus sukses di bisnis Anda. Ya, jadi teman-teman itu harus menemukan impiannya, ya, harus menemukan impiannya. Gali impiannya apa? Kenapa kok aku harus sukses di NASA? Wes itu PR-nya dari Mbak Lutfi. Nah, ya, PR-nya dari Mbak Lutfi itu temukan impiannya teman-teman. Selamat menjemput impian Anda. Yakin bahwa kamu pasti bisa. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Semangat teman-teman ya. Semangat teman-teman untuk menjemput impiannya. Yakin teman-teman itu pasti bisa karena Mbak Lutfi dan leader itu bisa, teman-teman juga bisa. Nah, PR. Nah, ini jangan lupa ya teman-teman. Ini tadi materinya itu harus diresum ya, harus dirangkum. Ya, harus dirangkum seperti itu di sebuah buku. Karena apa? Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya tidak fokus, maka harus ditulis. Nah, PR-nya dari Mbak Lutfi, temukan impiannya teman-teman apa, tulis 1, 2, 3, 4, 5 ya, sebanyak-banyaknya. Nggak perlu takut teman-teman ya. Jangan takut bermimpi tinggi ya, impian itu harus tinggi teman-teman ya. Ya, jadi seperti itu. Yakin sama Allah. Yakin sama Allah. Allah ini maha kaya, teman-teman. Allah ini maha kaya, maha segala-galanya. Jadi jangan takut bermimpi. Nah, tulis impiannya terutama ya. Buat di bidang datar, ya, buat di bidang datar. Nah, buat di bidang datar, terus kemudian tempel, divisualisasikan, ya. Mbak Lutfi nggak mau tulisan. Mbak Lutfi nggak mau tulisan, ya, harus divisualisasi ya, kemudian di print, ditempel di sebuah segi 4 itu ya, sebuah bidang datar, bisa ditaruh di styrofoam atau di kayu terserah. Nah, kalau sudah kemudian difoto ya, difoto kemudian upload di kolom komentar. Tugasnya ini nanti ketika teman-teman ngupload di kolom komentar, jangan lupa tag apply-nya ya, jangan lupa tag apply-nya dengan stokisnya, dengan leadernya. Jadi biar para leadernya di sini yang akan mengkoreksi, yang akan mengkontrol, karena nantinya teman-teman yang bisa mengikuti terus dan mengerjakan PR-nya, maka nanti di akhir sesi KD online, maka teman-teman bisa mendapatkan sertifikat dari Bunda Elizabeth ya. Jadi PR-nya tulislah impian, kemudian tempel di bidang datar, divisualisasi ya, kemudian difoto, lalu kirim di kolom komentar. Jangan lupa tag nama apply-nya, terus kemudian tag stokisnya, tag leadernya. Oke ya teman-teman semuanya ya, semangat, terus perjuangin impiannya karena impian itu gratis ya, impian gratis. Pesannya Mbak Lutfi sekali lagi, kalau ingin sukses ya, kalau ingin sukses lupakan alasan. Kalau ingin sukses lupakan alasan, lupakan sukses kalau banyak alasan. Sekali lagi ya, sekali lagi. Kalau ingin sukses lupakan alasan. Lupakan alasan kalau banyak
Lupakan sukses kalau banyak alasan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan apa yang Mbak Lutfi sampaikan hari ini, malam ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, terutama untuk mendongkrak bisnis nasanya teman-teman semuanya. Dan mohon maaf apabila Mbak Lutfi banyak salah-salah kata, karena Mbak Lutfi hanya manusia biasa, dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. PR kapan kita kasih waktu 3 hari ya Kak ya. Sekarang Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, maka terakhir pengumpulan adalah hari Jumat. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Go Stokis, go Crown Diamond Director. Semangat pagi. Yes, wow, NASA luar biasa. Kita semua pasti bisa.